seberapa penting atau pengaruh prestasi belajar gitu, peningkatan belajar itu bimbel selama ini? Kalau kita yang bergerak di bimbel ini, kita bisa merasakan bahwa anak-anak itu memang kadang misinformasi. Jadi apalagi dengan dunia yang sekarang, kita tidak bisa filter. COVID ini di dunia SMA lah terutama itu, ya ada beberapa yang memang anak terpapar, gitu ya. Terpapar. Misalkan, saya udah ini Kak, saya positif gitu misalkan, karena ditularkan oleh ayahnya yang kerja di luar, gitu kan ya, ibunya yang keluar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Hamid di YouTube saya ya, yang lumayan makin hari makin keren ini. Tentu kekerenan ini berkat support oleh teman-teman yang sudah sering ngikutin video-video kita, termasuk yang sudah subscribe, dan yang belum, yang baru ketemu di link ini, di channel ini, monggo di subscribe. Insya Allah kita akan membincangkan sesuatu yang beda, yang berkualitas, tapi tidak melulu artis atau tokoh gitu, tapi insya Allah selalu menginspirasi. Termasuk pada hari ini yang saya hadirkan adalah teman saya, sebetulnya teman main dari zaman kecil. Jadi dari kampung yang kemudian merantau bersama-sama, dan sekarang itu menjabat sebagai salah satu manajer Primagama di daerah Bogor, dan juga saya sebut namanya Primagama ini. Jadi bimbel ya di daerah Bogor, termasuk juga owner di Primagama. Jadi, dan saya kira kenapa kemudian saya hadirkan tidak hanya menceritakan tentang masa lalu, tapi kawan saya ini sangat kompeten untuk berbicara tentang dunia pendidikan, karena saya kira selesai kuliah udah lebih dari 12 tahun 13 tahun kan, bergelut di dunia pendidikan, di dunia bimbel. Sambut saja di depan saya Bro Mulyadi. Halo. Selamat berjumpa Bro. Selamat berjumpa Mas Bro. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Bogor masih dingin. Panas. Sudah mulai agak panas. Mulai agak panas. Jadi jauh beda. Tahun 2005 pertama kali ke Bogor itu adem masih. Masih adem. Waktu kuliah kita ke Puncak kan masih adem. Oh, adem banget. Kota Bogor itu masih adem pasti hujan. Sekarang kalau siang ya gerah juga. Oh, gerah juga ya. Gerah juga. Malam kalau AC nggak on ya gerah juga. Gerah juga ya. Sudah mulai panas. Mulai panas ya. Perubahan cuaca kayaknya ngaruh lah ke Bogor. Iya. Puncaknya ditanemin gedung-gedung. Iya betul. Jadi udah berubah, tapi insya Allah Bro Mulyadi nggak berubah ya seperti yang dulu. Masih ganteng. Masih ganteng, iya betul. Masih ganteng, karena ini Bro Mulyadi ini teman dari kecil, dari zaman masih SD, Ibtidaiyah dulu, terus kemudian Sanawiyah, nyantri bareng-bareng ke Jakarta, bareng-bareng merantau bareng-bareng gitu. Dan pisah setelah kerja masing-masing. Kemudian Bro Mulyadi aktif di dunia bimbel. Itu mulai tahun berapa itu dunia bimbel pertama kali? Saya aktifnya itu 2004 lah ya. 2004. Berarti 16 tahun yang lalu, 16 atau 17 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu. Itu pas selesai kuliah ya? Apa belum ya? Belum. Oh ya belum. Di semester akhir itu udah. Semester akhir ya. Udah semester akhir, ketemu kawan dari Binjai. Ya diajak gabung. Nah sekarang salah satu yang dulu mentoring saya itu jadi bupati. Jadi bupati Jawa Timur. Oh. Gitu. Jadi dulu namanya Pak Jumadi. Dulu itu beliau direktur, salah satu direktur di bimbel saya tempat bekerja itu. Nah belakangan jadi wakil bupati. Yang terakhir kemarin ada beritanya ditangkap gitu. Dia naik jadi jadi bupati. Nah jadi itu, jadi 2005 masuk ya, terus sampai sekarang jatuh hati ke dunia pendidikan. Jadi ini istiqomah. Jadi banyak memang rata-rata kalau udah terjun di dunia guru gitu. Nah, ini di bimbel. Jadi mulai kerja pertamanya di situ. Di bimbel. Di bimbel. Nggak keluar itu sampai akhir. Dan sampai sekarang punya franchise sendiri. Franchise apa emang bimbel sendiri itu? Brand sendiri? Ada yang brand sendiri, ada yang franchise. Jadi ya kita kan juga belajar di dunia bimbel, kan juga belajar wirausaha. Betul. Bagaimana
kalau kata kawan-kawan kan jangan naruh telur di satu keranjang. Iya betul. Jadi apalagi kondisi kayak gini kan ya, ya keranjang yang satu on, yang mestinya yang lain on ya alhamdulillah. Kalau yang keranjang yang satu mulai cenut gitu kan, ya kita masih ada cadangan. Ya begitulah apa namanya pelajaran bisnisnya gitu kan. Dan juga kita apa namanya di Bimbel itu tidak melulu belajar bagaimana mengembangkan SDM, tapi juga bagaimana kita mengembangkan unit bisnisnya. Bisnis. Gitu, bagaimana siswa meningkat segala macam kan. Ya. Karena di situ ada apa bisnisnya ada nih. Ada, kita sebutnya sebagai added value. Jadi anak-anak tidak melulu belajar, kita tidak melulu belajar bagaimana mengembangkan sisi akademis gitu ya. Tapi juga bagaimana mengembangkan sisi mereka di sisi yang lain gitu. Apakah mereka suka bisnis gitu ya. Karena di kita ada talent mapping ya, sebenarnya talent mapping. Jadi anak-anak gitu termasuk kita pun, saya pun awal masuk juga ikut talent mappingnya. Gitu. Jadi di mana sih sebenarnya kita? Bagaimana kita terus kemudian ya intinya bagaimana melihat dari kita. Gitu. Jadi anak-anak juga diajak ke sana, diajak ke sana bagaimana supaya mereka bisa survive. Apapun profesinya gitu kan ya, bagaimana mereka bisa bisa melihat dirinya, potensinya besarnya di mana. Besarnya di mana. Kita kan di dunia pendidikan mungkin orang mengenal multiple intelligence gitu misalkan kan. Nah, dia paling besar nggak mungkin satu. Betul. Itu. Kita punya, kalau di dunia kerja kita ada istilahnya multitasking macam-macam gitu kan ya. Nah, di dunia pendidikan juga ada yang multiple intelligence. Ada anak yang bisa dunia seni, bisa dunia matematika, bisa macam-macam. Gitu. Tapi ada anak yang itu di assessment ya. Di assessment. Nah, jadi di kita di assessment. Assessmentnya itu kita punya 2 variabel assessment. Secara psikologi memang pakai tes psikotes gitu ya. Ada juga yang pakai sebenarnya dengan tes bakat dan pengembangan diri gitu ya. Itu kita ambil assessment toolnya dari Singapura. Jadi ya cukup kredibel lah gitu. Nah, nanti anak-anak tetap dibantu oleh psikolog untuk mengembangkan dirinya, bagaimana dia punya potensi berkembang, bagaimana dia punya menyiasati kelemahannya gitu kan. Kan setiap kita kan punya kelemahan. Betul. Ada weakness, kita punya kelemahannya, ada weaknessnya. Bagaimana menyiasati itu supaya tidak tampak di depan orang, ya, tidak terlalu tampak minimal. Atau malah bisa jadi kekuatannya kan? Bisa jadi kekuatan. Wah ini. Gitu. Jadi bagaimana supaya anak-anak ini didorong. Kita bisa mendrive anak itu supaya bisa mengenal dirinya, mengelola potensinya supaya lebih bagus lagi gitu ya. Ibaratnya kalau kita tahu kelemahan atau kelebihan kan kita sudah tahu bersikap. Betul. Harus melangkah ke kiri, ke kanan, maju berapa langkah kita sudah tahu. Itu kalau kita kenal diri kita. Kalau kita nggak kenal, ya ibaratnya kan meraba-raba. Ya, dulu mungkin orang tua kita menyekolahkan kita, karena suka nyanyi mungkin bakatnya nyanyi. Gitu kan ya. Kalau suka ngitung gitu kan ya, mungkin bukatnya matematika gitu. Dulu sampai ada mungkin di culture kita di Jawa, kalau anak ini kan 7 bulan turun tanah ngambil apa dan seterusnya. Nah, itu kan bagian dari eksperimen. Anak ketertarikannya di mana? Nah, cuman dengan teknologi, dengan ilmu gitu kan ya. Nah, kita sekarang bisa melihat itu yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya tentu sains lah yang bermain di sana. Ilmu-ilmu psikologi kan banyak yang kayak gitu. Bagaimana kita mengasesmen anak kita, bagaimana kita melihat pola perilaku anak kita seperti apa seharusnya, bahkan dalam hal-hal yang misalkan bagaimana anak kita mengambil satu keputusan di saat-saat kritis, misalkan bagaimana kita memutuskan sesuatu, itu kan juga ada driven modelnya istilahnya gitu ya, driven modelnya. Ada anak yang didorong oleh faktor A, faktor B dan seterusnya. Nah, mana yang dominan mendorongnya? Apakah didorong oleh emosi, gitu kan ya? Apakah didorong oleh data-data dan fakta? Ada orang yang misalkan kayak gini, misalkan dalam memutuskan suatu kan kadang kalau nggak by data nggak mau. Tapi ada anak yang mengambil keputusan by emosi. By emosi, betul. Like, dislike, oke. Kalau nggak suka ya sudah, gitu. Nggak suka, selesai, gitu. Betul. Tapi ada anak yang mengambil keputusannya itu lewat dengan rasional, by data, by fakta. Kalau enggak ya it's myths gitu ya. Itu mitos ya sudah gitu. Dan seberapa penting atau pengaruh prestasi belajar gitu, peningkatan belajar itu bimbel selama ini? Kalau kita yang bergerak di bimbel ini,
kita bisa merasakan bahwa anak-anak itu memang kadang misinformasi. Jadi apalagi dengan dunia yang sekarang, kita tidak bisa filter. Di Google itu kan kita filter. Semua orang bisa cek kan, bisa menginput apa saja. Betul, apapun. Dan anak bisa ketemu itu. Tapi apakah itu valid atau enggak? Itu kan persoalan. Betul. Gitu kan ya. Misalkan nanya satu jawaban gitu kan ya, minta satu pertanyaan, minta satu jawaban terhadap satu pertanyaan kan, tinggal langsung Google betul. Jawaban muncul banyak. Yang paling banyak diklik dia yang teratas gitu Yang kan. teratas gitu kan. Secara Tapi, algoritma. apakah itu valid atau enggak? Betul. Mungkin valid karena jumlahnya banyak. Gitu kan ya. Tetapi banyak yang informasi misalkan informasi yang sifatnya gitu ya, sifatnya akademis itu kan juga tidak semuanya diekspos gitu kan ya. Ada beberapa hal yang memang sengaja di hidden gitu. Nah, itu ya tidak bisa dilihat. Kadang anak ini informasinya nggak sampai. Kata Google tuh begini, Kak. Gitu. Bahkan gitu ya, kalau ke dunia anak misalkan mau kuliah gitu, mau masuk kuliah, adalah cukup terkenal sebuah akun terkenal itu kalau ke masuk perguruan tinggi gini. Padahal sesungguhnya itu tidak. Kita yang ngerti betul aturannya, gitu ya. BOP-nya itu ngerti betul, kita ketawa. Cuman dunia itu kan nggak kayak gitu. Sekarang yang siapa yang paling banyak itu yang benar. Yang benar betul. Yang benar, gitu. Kebenaran sudah bergeser. Iya, kebenaran sudah bergeser. Jadi siapa yang paling diamini, ya itu yang paling benar, gitu. Meskipun kadang ngaco. Dan fungsi bimbel gimana? Nah kita itu kadang meluruskan informasinya. Ini yang benar tuh begini. Datanya dari mana? Ya ini. Datanya itu ini. Jadi by data. Jadi anak-anak kita coba lihat, kita coba giring untuk supaya anak-anak itu mengambil keputusan bukan dari sisi yang paling banyak. Mengambil keputusan itu kan kadang kalau ke kanan banyak ikut sesat kan repot. Nah kita mencoba melihatkan itu, meluruskan anak-anak supaya bisa melihat yang benar yang mana berdasarkan data, berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Nah, sehingga ketika anak-anak itu, oh iya, ternyata kalau mau kuliah di sini misalkan, saya harus begini. Kalau mau kuliah di sana, saya harus ya kayak gini. Gitu. Jadi itu karena di sana kan ada semacam kursus intensif untuk ke perguruan tinggi gitu. Iya, tidak kalau yang kursusnya itu kita murni untuk mengembangkan kemampuan akademis. Jadi di kita itu kemampuan anak-anak itu di awal, misalkan masuk itu kita tel, anak-anak mau kemana? Jadi anak-anak mau kemana? Kita cek, kita asesmen. Kalau kemauannya sesuai dengan bakatnya, ya alhamdulillah. Ya. Kalau nggak sesuai, ternyata nggak terekspos gitu. Tereksposnya ini bisa dari macam banyak hal gitu. Satu, misalkan ternyata anak kedokteran, mau ke kedokteran atau mau ke teknik misalkan, atau kita cita-cita lah masih kecil pengen jadi dokter kan gitu yang banyak. Misalkan yang paling banyak kayak gitu, mau jadi dokter, tapi anak ini dia nggak pinter kimia, dia nggak pinter biologi, nggak pinter ngitung, nggak bisa ngitung. Yo salam Pak. Nggak mungkin bisa gitu, karena ilmu di kedokteran itu ya itu kan yang dibutuhkan. Bagaimana anak paham tentang ilmu kimia, bagaimana paham tentang anatomi tubuh ya, sebutnya biologi lah misalkan gitu kan ya. Bagaimana anak paham berhitung, hitung kemungkinannya, rumusnya ya pakai matematika. Betul. Untuk membaca buku ya pakai bahasa Inggris kira-kira karena literaturnya kan berbahasa Inggris. Betul. Gitu. Mereka anak yang mesti kayak gini. Nah, kalau di sisi nilai misalkan kan bisa cek dong, anak tiba-tiba datang nilainya bagus semua gitu. Kita cek nilainya bagus semua, kita cek dulu dengan tes kita. Nilainya kan kadang begini, ada yang disebutnya di dunia anak-anak itu nilai kasih sayang Pak. Oh gitu. Nilai kasih sayang. Ada nilai kasih sayang. Jadi kadang guru-guru itu ya kita kan manusiawi. Ya betul. Kalau ada kedekatan emosional. Oh iya, betul. Nggak enak lah gitu kan ya. Ngalamin kita dulu. Apalagi orang tuanya dekat suka ngirim makanan gitu. Nggak enak. Mesti nilainya mesti ya minimal di level tengah lah. Gitu medium ya. Medium minimal. Padahal anaknya enggak, kalau realnya ya nggak di situ. Nah, kita itu coba lihat realnya. Ini nilai rapotnya, ini nilai tesnya loh. Sebenarnya levelnya tuh di sini. Nah, maka kita ajak tuh, kita kerek anak-anak. Kalau targetnya ke sini, maka ini yang harus kamu lakukan. A, B, C, D dan seterusnya. Nah, kita bantu anak-anak untuk melihat tangga-tangganya. Supaya kan anak kadang kan hanya taunya tujuannya. Saya mau jadi dokter. Gue mau jadi dokter nih. Tapi kan lihat hasilnya doang. Dia nggak tahu tuh proses bagaimana menyiapkan itu untuk supaya bisa ke sana.
atau hanya keinginan yang sengaja dibentuk dari kecil namanya kan? Ya, yang bisa. cuman jadi apa? Jadi dokter gitu. Ya, jadi dokter atau jadi apa? Diplomat misalkan. Diplomat, gitu. Jadi apa kan cita-cita di Indonesia itu kan ya nggak banyak anak-anak. Cuman gitu. Nggak banyak. Atau kayak lu dulu, nulis ingin jadi orang tua yang Ya, bermanfaat. bermanfaat Bagi bangsa, bagi bangsa dan agama, negara. ya, negara. Nggak jelas. Oh, cita-cita apa gitu kan? Gitu kan? Ya bener juga sih sebenarnya. Cuman kalau secara dunia kekinian gitu kan ya, kita ketawa, kita menertawakan masa lalu yang cita-citanya nggak jelas. Oh, pokoknya ya ingin manusia yang bermanfaat gitu kan. Ya dalilnya agamanya jelas, kita ada pesantren Khairun Nas Sambung Dinas gitu kan. Manfaatnya seperti apa? Nggak jelas. Itu pertanyaannya. Karena cebong juga ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Tidak ada yang sia-sia memang. Bahkan kutu aja juga ada manfaatnya. Iya. Nah, makanya kita itu kadang mau milih dunia mana, kita mau bermanfaat di bagian apa, gitu kan ya. Itu kan pilihan anak-anak. Nah, maka ketika anak-anak memilih, itu kita wajib hargai. Wajib hargai. Bahkan dulu sebelum ada talent mapping itu, kita kan tugasnya hanya memasukkan anak-anak ke perguruan tinggi misalkan ya. Tugasnya hanya mengantarkan anak-anak ke pintu perguruan tinggi. Yang penting masuk perguruan tinggi gitu. Iya, misalkan dulu ada kasus kita punya siswa itu masuk di arsitektur UI. Keren dong lah di UI gitu kan. Semester 5, Pak. DO dia nggak kuat. Keluar. Bukan nggak kuat, keluar. Dia mengundurkan diri. Orang tuanya panggil kita. Mas, katanya, kenapa ini? Lagi kita tanya balik kenapa? Rupanya waktu itu lagi booming-boomingnya dunia masak, Pak, kuliner, Pak. Anaknya beralih minat ternyata. Beralih minat. Waduh, jadi semester 5 waktu 2,5 tahun dengan biaya yang tidak sedikit tentunya. Waktu yang terbuang Keluar, Pak. Akhirnya dia sekolah di salah satu sekolah di Jakarta ya tentang kuliner. Tata boga jatuhnya. Segitulah. Akhirnya sejak saat itu, Mas, katanya, semua adik-adiknya, semua saudaranya kayaknya memang harus di asesmen secara psikologis. Jadi supaya kita tahu betul nih anak ini sebenarnya kemana. Kan kadang masalahnya cita-cita orang tua yang tidak kesampaian supaya anaknya ngelakuin. Itu kan persoalan. Dan Pak. itu banyak seperti itu. Persoalan. Jadi kita cita-cita ingin jadi dokter, nggak kesampaian, otak nggak nyampe gitu. Kalau nggak orang tua, gurunya kemudian nyuntik terus kan. Kadang pilihannya nggak banyak. Jadi anak-anak kadang memang sengaja di apa yang menanya ya informasinya itu kan. Kadang di dunia keluarga misalkan, di dunia keluarga. Jadi keluarganya ya taunya abangnya jadi pilot. Tantenya jadi dokter, ya satunya lagi jadi apa misalkan. Nah, dia tahunya itu doang. Dia tidak melihat dunia luar. Dunia yang lain, betul. Iya, bahwa dunia yang lain itu ya juga canggih. Menunya banyak. Menarik gitu. Bahkan kadang kalau saya ngasih advice ke anak-anak ketika ngobrol kayak gini, cita-cita dokter, Pak. Kemampuan nggak ada, kan repot, Pak. Iya. Betul. Ini udah dites sana sini, upgrade sana sini, nggak ngerti, Pak. Ditanya matematika yang sederhana misalnya tentang limit, tentang macam-macam gitu kan, terus nggak ngerti gitu kan. Udah di asesmen dia naiknya levelnya ngertinya hanya sampai 60%. Ya kedokteran dia nggak nyampe, kira-kira kan gitu. Kedokteran dia minimal dia paham materi itu ya 90% lah. Gitu. Atau kalau paling rendahnya itu ya 80,75% lah, kira-kira kayak gitu. Kalau udah paham di angka itu ya insya Allah dapat gitu, berdasarkan pengalaman kita. Ya tapi ya tentu kedokterannya kita lihat kedokteran mana dulu. Betul. Lagi-lagi kan gitu, tetap ada klaster, Pak. Tetap ada klaster. Makanya kita cek betul ke anak-anak. Di mana sebenarnya potensi mereka. Kan kadang dipengaruhi oleh teman. Iya, betul. Dipengaruhi teman, dipengaruhi oleh keluarga, dipengaruhi oleh apa yang dia baca dan seterusnya. Dia tidak melihat dunia lain. Padahal ketika kita misalkan ngasih asesmen, ada loh dunia lain yang juga menjanjikan. Tidak adalah opsi yang lain. Betul, Pak. Sekarang misalkan ada bisnis digital, misalkan dan dunia. Anak-anak kalau dulu tahu-tahunya kan cita-citanya pokoknya jadi dokter, jadi insinyur gitu kan kira-kira kan dia sampai jadi PNS gitu kan. Kan sekarang udah bergeser. Betul. Anak-anak sekarang bergeser. Jadi minat jadi PNS itu, Pak. Udah mulai kecil, Pak, di anak-anak sekarang itu. Pasti. Di dunia yang saya tahu ya, anak-anak yang saya kenal tuh minat jadi PNS kecil. Dulu mimpi juga ke PNS.
belum, nggak kepikiran. Itu tidak termasuk di list mimpi jadi PNS itu, makanya nggak ngelamar PNS. Karena dulu di kita nggak ada PNS, kampung nggak ada PNS. Ya, satu-satunya guru kita, guru PMP, almarhum Pak Syam. Pak Syam, oh iya, almarhum Pak Syam. Jadi guru PMP dulu zamannya PMP. Nah itu doang tuh satu-satunya. Itu yang jadi guru PMP. Dan ya dulu zaman kita kecil kan bukan ya, menarik nggak menarik. Jadi PNS nggak menarik. Beda dengan sekarang. Nah, saya kadang mesti menyebutkan angka-angka kalau ke anak-anak. Ketika anak-anak misalkan apa yang kamu cari di dunia ini, di dunia mereka misalkan saya pengen jadi arsitek, mau jadi apa? Kira-kira mau ngapain? Kalau ujungnya duit gitu misalkan ya. Mau dagang jadi, aja lah. Iya, kalau ujungnya duit gini nih, gitu. Jadi kita kasih informasi gini aja, ujungnya duit. Kak, saya kemampuan intelektual yang nggak bagus-bagus amat gitu misalkan, tapi saya punya kemampuan untuk pendekatan ke anak, ke orang tua misalkan bagus gitu kan, ya kan bisa juga. Cita-cita jadi guru ada nggak gitu misalkan kan? Nah ini cita-cita terakhir Pak jadi guru ini kalau sekarang anak-anak itu. Jadi ada pergeseran cita-cita, tapi juga banyak yang justru ketika hadir itu adalah bagaimana memberikan opsi-opsi mimpi, apa jalur pendidikan yang akan ditempuh. Itu yang kita lakukan. Jadi kita memberikan dimensi lain. Kita ngasih gambar yang lain ke anak-anak bahwa ada loh profesi yang lain, ada loh cita-cita yang lain. Gitu. Termasuk kan kadang begini, di anak-anak tuh sekarang kalau misalkan saya nggak kalau kedokteran Kak farmasi Kak di bawahnya. Padahal nih ya kurikulum farmasi itu nggak jauh beda Pak dengan kedokteran Pak. Kedokteran iya betul. Susahnya juga setengah mati. Kadang-kadang kita ngasih ke anak-anak itu ya di Indonesia untuk jadi apoteker itu masih sedikit. Peluangnya itu masih sedikit. Kecuali dia jadi wirausaha. Jadi padahal kalau udah ngerti apoteker bikin bisnis obat ya enak banget sekarang. Iya. Kalau di dunia sekarang ya Pak. Tapi di dunia kalau normalnya orang mau nyari kerja misalkan gitu ya, dia modal pas-pasan tidak punya modal untuk bikin apotek dan seterusnya. Ya sulit Pak. Far gitu kan, masih jauh, farmasi itu masih jauh gitu ya. Masih jauh gitu kan. Masih jauh. Jadi kadang kita buat joke seperti itu, masih jauh gitu. Nah, kalau yang datang ke situ dari pengalaman Bro Mul, itu rata-rata siswanya itu kebanyakan mereka yang sudah pintar atau orang yang sudah pintar pengen tambah ningkat. Ada banyak. Nah, ini kalau dipresentasi miris. Ini kita menurut saya gini, ada hal yang harus dilakukan menurut saya, kampanye yang harus dilakukan. Orang yang bimbel itu Pak rata-rata memang yang banyak yang memang sudah punya modal intelektual, pinter mereka Pak. Nah anak-anak yang mereka yang haus justru. Mereka yang haus Pak, justru itu. Jadi kadang makanya kita itu CSR kita itu kadang kita cari tuh anak-anak yang nggak punya itu kan ya. Sekarang kan pemerintah juga sudah memfasilitasi lewat kartu Indonesia Pintar itu anak-anak yang memang pinter tapi tidak punya modal ekonomi yang cukup, ya kita bantu. Nih kayak gini ngurus ini gitu ya, urus di sini dulu, punya ininya, punya kartunya, punya ininya segala macam. Nanti kita bantu untuk dapat beasiswa full Pak. Gitu. Jadi saya pernah ngobrol dengan Buya Tafta itu di sini. Saya bilang, kenapa orang kaya itu cenderung takut pada COVID ini? Karena mereka nggak ingin meninggal gitu ya, masih pengen menikmati kekayaannya. Jadi lebih peduli terhadap kesehatannya itu rata-rata mereka gitu. Ya, karena karena kan interaksinya kan ya luar biasa dengan dunia luar. Misalkan anak-anak orang yang punya duit itu ya tongkrongannya di mana lah kita tahu gitu kan ya. Mainannya ya ke luar negeri kan gitu kan. Liburannya ke luar negeri, nggak liburan ke Empang gitu kan. Nggak mancing mereka. Betul. Gitu. Jadi mereka lebih selektif ya kita juga ngurangin jumlah di kelas misalkan biasanya 10 ya jadi 5 gitu kan. Jadi kita benar-benar atur itu supaya ya menimbulkan rasa aman lah di anak-anak. Kan juga anak-anak Pak COVID ini di dunia SMA lah terutama itu ya ada beberapa yang memang anak terpapar gitu ya. Terpapar. Misalkan saya udah ini Kak saya positif gitu misalkan karena ditularkan oleh ayahnya yang kerja di luar, gitu kan ya, ibunya yang keluar, gitu. Jadi di rumah ya bawa Pak, bawa oleh-oleh. Iya, emang klaster sekarang klaster keluarga kan. Bawa mereka, bawa oleh-oleh dia. Akhirnya mereka ikut kadang ya ikut isoman, gitu kan. Ya, cuman ketika kita tanya gimana gejalanya ya sehat Kak.
Tapi masih bisa survive di bisnis begitu. Ya masih, alhamdulillah masih bisa lah, masih bisa. Ya kemarin cukup senang kita, udah nggak ada apa namanya, nggak ada PPKM, ada PPKM Pak, ditimpuk lagi kita. Oleng lagi dari sisi bisnis. Ya, ini latihan sabar. Latihan sabar. Jadi kayaknya Allah masih nguji buat bersabar terus. Ya mungkin ya harus ini latihannya lebih ini lagi, diperas lagi. Kalau seandainya masih setahun lagi mampu nggak bertahan ini? Nggak tahu lah, wallahu alam. Kalau sampai setahun lagi kayak gini, wallahu alam lah, nggak paham kita kayak gimana ya kita. Dari sisi bisnisnya kan kita bicarain dari sisi bisnisnya. Kalau mengajar, ya karena memang udah apa ya, enak lah kita itu merasa ya sangat bermanfaat gitu. Kita merasa membuat anak-anak pinter itu mengerti terhadap satu hal itu kebahagiaan yang luar biasa gitu. Jadi karena pintar belum tentu ngerti. Iya, jadi kadang anak-anak ya kita juga masukkan lah sisi spiritual misalnya. Jadi bahwa ya attitude itu juga sangat menunjang terhadap kesuksesan. Kamu pintar saja gitu kan. Eranya kan sekarang bukan lagi show off untuk kita, ya saya paling pintar Pak. Jadi saya menanamkan itu kan, bahwa sekarang itu eranya kolaborasi. Betul. Punya kemampuan ini nggak bisa hidup sendiri. Betul. Udah terasa banget. Kalau dulu mungkin slogan Pak. Kita bisa nggak bisa real. Kalau sekarang kita misalkan bisa lihat anak-anak yang pintar sini tapi nggak collab dengan yang lain. Selesai Pak. Betul. Itu. Jadi kita menanamkan itu kan anak, bahwa sekarang itu zamannya kolaborasi. Nah sebenarnya zaman dulu kita kecil juga diajarkan dengan belajar kelompok dan seterusnya. Cuma kan dulu ego. Ya PR nih nggak bisa dikasih tahu. Ya kan? Yang nggak lain nggak tahu ya nggak usah dikasih tahu. Nah kalau sekarang zamannya kolaborasi Pak. Zamannya anak bagaimana supaya kalau dia pinter ngasih pinter ke yang lain, menularkan ke yang lain. Karena belum tentu dia pinter di matematika, belum tentu dia pinter di biologi. Di biologi, betul. Unggulnya beda-beda. Betul. Nah, dengan kolaborasi itu saling melengkapi. Sip itu. Jadi sekarang poinnya itu kalau kita ke anak-anak itu ya kita tanamkan itu bahwa kamu yang unggul di sini, kamu unggul di sini, ya harusnya ya kamu kayak begini gitu. Nah kita mempertajam saja posisinya, karena kalau anak-anak pingin teknik ya nggak bisa kita ajarin biologi, nggak ada hubungannya Pak, mesti belajar fisika gitu kira-kira. Gitu. Jadi kalau anak-anak pingin kedokteran ya mestinya belajar kimia sama biologi lebih bagus lagi. Tapi kalau anak-anak pingin dia teknik ya belajarnya ya fisika. Nah sekarang tips bagi orang kan, kalau yang punya kemampuan duit berlebih bisa ke bimbel. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak punya uang berlebih itu agar kemudian anaknya atau mereka yang kemudian yang nonton ini adalah siswa itu menjadi lebih berdaya dengan paling enggak lah mendekatin lah. Iya, gini Pak. Saya selalu bilang begini ke anak-anak, berteman. Jadi dulu prinsipnya berteman. Gitu ya. Anak-anak sekarang kan juga sudah mulai sangat heterogen, gabungnya dengan siapa saja asal kita pintar gaul. Nah, bagi yang tidak secara ekonomi tidak beruntung gitu kan. Bertemanlah dengan anak-anak bimbel. Bertemanlah dengan anak-anak yang pintar, Pak. Yang bimbel. Betul. Seraplah ilmunya dari Seraplah ilmunya, kan catatannya pasti punya. Betul. Catatannya pasti punya. Ya enggak paham ya tanya mereka. Kira-kira kan gitu. Insya Allah bisa lah diakses gitu. Kalaupun misalkan ternyata dekat dengan kita gitu ya, saya ada Pak. Kadang beberapa yang datang ya utusan Tuhan mungkin nguji kita juga. Ada yang datang, Pak saya nggak punya duit, gitu. Pengen les, tapi saya punyanya segini. Jauh banget Pak, jauh banget gitu. Dari buat modal aja nggak cukup kira-kira kayak gitu. Tapi ya sudah, karena keinginan anaknya ada, ya sudah Pak silahkan. Oh bisa ya kayak gitu ya? Ya. Teman-teman yang di sekitar Bogor ya. Boleh. Komunikasi dengan Pak Mol. Banyak yang kayak gitu Pak. Gitu. Jadi ada juga ya? Ada. Ya kondisi kayak gini juga ada yang Pak saya hanya punya segini. Bisa nggak nih saya titip anak saya untuk di-upgrade lah kemampuannya. Ya kita harus punya sisi kemanusiaan. Betul, kayak subsidi silang lah itu. Jadi yang punya ya berbagilah gitu dengan yang nggak punya gitu kan. Bahkan dulu ya kita kolaborasi dengan anak yatim itu sama sekali nggak ini Pak, nggak ada benefit lah buat secara bisnis gitu ya. Secara bisnis nggak ada, tapi ya ini kan proyek sosial kita, jadi harus tetap jalan lah. Dua-duanya tetap harus jalan. Bagaimana bisnisnya jalan, kemanfaatan kita terhadap siswa masyarakat ya tetap jalan. Jadi
ya tetaplah harus berbagi. Oke, good. Luar biasa teman-teman semua. Jadi apa ya, dalam dunia pendidikan sekarang yang terdampak memang di samping COVID ini, dan menjadi konsen saya gitu di video-video saya banyak mengangkat tentang dunia pendidikan karena salah satunya banyak orang nggak bicarakan itu gitu. Dan kali ini saya coba hadirkan Bro Mulyadi ini untuk sebagai gambaran juga tentang di dunia pendidikan, termasuk ya tip-tip kecilnya lah tadi itu. Tip-tip kecilnya tentang bagaimana meningkatkan proses dunia belajar mengajar di saat pandemi, terutama teman-teman yang sudah punya anak menjelang ke perguruan tinggi kan. Jadi kalau dari catatan dari Bro Mul itu tadi kan pentingnya mengarahkan tidak hanya sebatas satu menu dua menu, banyak menu yang kemudian menjadi pilihan-pilihannya, alternatif itu kemudian dibuka gitu. Jangan sampai bapaknya kakeknya maaf ya maunya ada di salah satu jabatan apa gitu kan, atau sebutlah maunya di TNI atau di apa karir yang lain itu, biasanya sampai ke anak cucunya juga sama gitu, karena itu mereka nggak hadirkan gitu, bukan mengecilkan kayak jabatan-jabatan atau bukan jabatan ya apa namanya dunia kerja yang seperti itu, tapi potensi. Bagaimana menghadirkan banyak potensi biar kemudian anak tidak kemudian kayak terjadi yang seperti halnya tadi, kemudian tengah jalan kemudian split. Harus itu karena harus betul-betul diangkat dari anaknya sendiri, maunya betul-betul yang lahir dari dirinya gitu, berdasarkan menu-menu yang masuk, diperbanyak menu, kemudian dia memilih sesuai dengan pilihannya yang bagus. Terus kemudian terkait maunya kelemahan di dunia pendidikan, terkait bagaimana menyiasatin, kan tentu memang beda anak-anak yang les, ikut bimbel segala macam, secara pendidikan memang berbeda gitu. Tapi kalau ada yang tidak mampu tadi sudah dikasih keywordnya, bertemanlah gitu, carilah teman-teman yang ikut bimbel, belajar, lihat catatannya segala macam. Itu salah satu poinnya. Nah, mungkin itu saja teman-teman semua. Sebetulnya ada kisah menarik, nanti kita akan sambung lagi, terutama yang ringan-ringannya apa? Cerita kita itu sebetulnya dari zaman dulu pertama kali ke Jakarta gitu kan, banyak kisah-kisah yang menarik sebetulnya yang nanti kita kupas dengan Bro Mulyadi di episode berikutnya. Jadi teman-teman semua, dan itu juga menginspirasi karena bagaimanapun kami ini dari kampung kecil dusun di sana di Sumeneb di ujung Pulau Madura, yang dulu tidak ada informasi, mading pun tidak punya gitu ya. Kita berangkat ke Jakarta karena cerita orang guru bahasa Indonesia dulu yang cerita tentang tol itu, jalan tol segala macam, tentang kereta api. Nggak ada, kita nggak ada informasi apapun. Yang masih nonton TV di mana di pinggir desa jalan ya. Kemudian sekarang sudah hidup menjadi punya bisnis di bimbel, manajer udah lama, manajer bimbel dan sukses. Jadi dan kami itu ada 4 gitu. Jadi sebagai kutipan nanti ada 4 orang yang kemudian merantau bersama-sama. Nanti kisahnya kita akan teruskan dalam episode berikutnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.